をつけて。イゼキエル・アルフィアス、お目にかかります。イゼキエル、私に気づいてる？Hola Prabu alias para wibu. Yap, di episode ke-10-nya Who Made Me a Princess, itu si Ati lagi mempersiapkan dirinya untuk hari debut sosialnya, dan ditutup dengan skin kasih sayang dari Lilian ke Ati. Nah, di previewnya untuk episode 11 yang akan datang nanti, itu tuh menampilkan kecantikan si Ati yang berkilauan tiada tara ya. Ayahnya aja si Claude sampai terpesona saat melihat si Ati dengan penampilannya yang lebih memukau. Dan juga si Felix juga terpesona ya. Itu tuh saat si Claude melihat Ati mengingatkannya kepada istri tercintanya, yaitu Diana the Alger Obelia. Dan di hari spesialnya si Ati, yaitu hari debut sosialnya, dia mempersembahkan hadiah istimewanya dari sihir dia, yaitu membuat bayangan ibunya si Ratu Diana ini seperti menghadiri acara debut sosialnya. Dan ayahnya langsung kagum. Oh iya, di sisi lain ada si Zenith juga ikut menghadiri acara debut sosialnya si Ati ini. Dia juga katanya diajak oleh si Duke Alpeus ini, bapaknya si Ezekiel, untuk mengikuti acara tersebut. Mereka emang udah berencana sekeluarga datang. Dan si Zenith nantinya akan dipertemukan dengan ayahnya dan adik perempuannya, yaitu si Ati. Si Ati juga nantinya akan berdansa dengan si Ezekiel yang mengajaknya. Tapi si Ati masih nggak tahu apakah si Ezekiel ini udah sadar apa belum kalau dia itu adalah nona bidadari yang selalu ia temui di halaman rumahnya waktu itu. Padahal si Ezekiel udah tahu ya. Dan kita bisa lihat episode 11-nya itu diambil dari chapter ke-29 di manhwanya. Lanjut di OMMAP chapter 29. Si Ati lagi siap-siap di make upin sama para maidnya biar lebih cantik. Dia disepa, dimandiin gitu, dia mandi dan juga make up, dan agar terlihat anggunli ya. Saking rusuhnya, semua maid di kerajaan pun sibuk dengan debut sosialnya si Ati agar terlihat lebih memukau gitu. Mereka semua memberikan usahanya yang lebih terbaik untuk Ati agar Ati tetap terlihat percaya diri dan sangat anggunli di depan semua orang. Nah, si Ati pun akhirnya selesai di make upin, selesai di sepa, dan sudah siaplah rapi, tinggal langsung menuju ke istana, tempat dimana semua orang berkumpul. Para maid pun terpukau melihat kecantikan Ati. Ini adalah sebuah mahakarya yang sangat indah. Si Lilian sebagai seorang ibu yang memberikan kasih sayangnya dari kecil, si Ati masih kecil, memberikan semangat kepada Ati di hari debut sosialnya. Dan si Felix sudah menunggu kedatangan si Ati untuk mengantarkannya kepada Yang Mulia Claude. Felix yang menunggu si Ati ini pun tiba-tiba kaget dan terpukau dengan kecantikan Ati. "Tuan Putri," kata Felix, "Yang Mulia sudah menunggu Anda, mari kita pergi." Dan Felix pun menggenggam tangan Ati dan mengantarkannya kepada Yang Mulia. Ati ini emang benar-benar cantik banget ya. Dia pakai gaun, udah kayak mau nikahan aja, mewah banget. Dan si Ati juga terpukau dengan penampilan Claude yang berbeda dari hari-hari biasanya. Ati sampai bilang, "Aku pertama kali melihat Claude berpakaian semewah ini. Dia berpakaian mewah paling hanya untuk keluar negeri, itu pun sekali atau 2 kali dalam setahun. Di sini juga Claude berkilauan karena mereka memiliki aura emas yang indah ya. Kayak rambutnya juga kuning mengkilap gitu." Ati pun menatap Claude, begitu juga dengan Claude menatap putri tersayangnya dan mengulurkan tangan untuk putri kesayangannya. Dan Claude juga memuji Ati. "Kau terlihat sangat cantik hari ini," kata Claude. Ati pun malu-malu ya.
dan dia tersenyum karena mendapat pujian dari ayah tersayangnya. Dia menerima uluran tangan ayahnya dan berkata, "Terima kasih ayah." Nah, lanjut di chapter 30-nya. Di sini tuh memperlihatkan kemegahan dan kemewahan istana di hari debut sosialnya Ati. Lampu-lampu berkilauan dan disajikan makanan-makanan manisan yang sangat enak. Juga berdatangan para orang-orang yang memakai gaun indah dengan pasangannya. Mereka semua terlihat sangat elegan dan menawan. Ati pun berjalan di karpet merah bersama dengan ayahnya. Di saat Ati berjalan, semua orang terpukau dan kagum karena Ati sangat cantik dan berkilauan. Mereka semua menatap Ati dengan sangat kagum. Juga diiringi dengan lampu istana yang megah dan mewah, juga sangat bersinar ya. Ati pun sudah ada di depan banyak orang dan Ati merasa sangat gugup sekali. Kata Ati. Tapi Claude meyakinkannya untuk percaya diri. Kata Ati, "Aku tidak pernah berdiri di depan banyak orang sebelumnya." Semua orang tiba-tiba hening. Ati ketakutan ya. Dan ayah Ati melihat. Jadi merinding deh semua orang. Semua orang tiba-tiba membungkuk untuk menghormati Raja Claude. Si Ati kaget tiba-tiba orang-orang itu pada membungkuk dan dia berkata, "Hah?" Kata Claude, "Jika kau mau, aku bisa terus membuat mereka menundukkan kepala mereka seperti itu sampai acaranya selesai." Ati pun menolak, "Jangan. Itu kan gak adil. Debut ini bukan hanya untukku saja. Soalnya ada gadis-gadis yang sedang menunggu debut ini berbulan-bulan. Semuanya menantikan dansa dengan pasangannya." Ati pun berjalan menuruni tangga bersama ayahnya dan mereka sambil mengobrol. Kata Claude, "Mengingat kau yang masih kecil sudah menjambak rambutku dan memukul wajahku tanpa alasan, menari di hadapan banyak orang seharusnya bukan masalah." Ati pun kaget, kenapa sih Claude masih ingat begituan ya? "Ayah suka bercanda saja," kata Ati. "Mana mungkin aku gak ingat seperti itu." Dan pada akhirnya sang ayah dan sang anak ini pun memulai tariannya di depan umum. Si Claude ini membuat Ati tetap santai saja dan tenang. Mereka pun mulai tariannya dengan perlahan menggenggam tangan Ati dan mereka berdansa sambil mengobrol ya. Ati menceritakan betapa hebatnya dia saat les tari dengan Nyonya Pompadour. Si Ati saking sibuknya mengobrol tentang dirinya yang dipuji oleh Nyonya Pompadour itu sampai-sampai ia malah menginjak kakinya Claude, sama seperti saat dia latihan bersama Lucas ya. Claude pun langsung kaget dan juga Ati juga panik. Tiba-tiba si Ati langsung saja pengen jatuh dan Claude langsung menangkap Ati dan Ati pun tidak terjatuh, digendong oleh Claude seolah-olah semuanya baik-baik saja. Jadi tidak terlihat kalau Ati tidak bisa berdansa sedikit pun ya. Ati tetap bisa berdansa walaupun dia masih kurang bisa gitu. Dan mereka melanjutkan tariannya. Tapi tanpa disengaja lagi si Ati tiba-tiba nginjak kaki si Claude lagi. Claude pun kaget lagi ya. Haha, beneran kok Ati, ternyata cuman keseleo aja. Dan Claude mengejeknya, "Bukankah kau bilang Nyonya Pompadour selalu memujimu sampai telingamu berdarah?" Rasanya Ati sangat ketakutan dan hampir ingin menangis. Tetapi tarian itu pun selesai dengan anggun. Semua orang bertepuk tangan dan mengatakannya itu, "Wow, hebat ya." Semuanya terpukau dengan tarian antara ayah dan anaknya. Setelah si Ati menari dengan Claude, sekarang giliran gadis-gadis yang sudah berumur 14 tahun menari dengan pasangannya masing-masing. Mereka terlihat sangat bahagia ya. Ati pun melihat-lihat kesekitar untuk menikmati hari debutnya. Tak
tak disengaja tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang yang mencurigakan. Seseorang itu berambut hitam dan berjubah hitam, memakai kemeja putih, sedang dekat dengan si bapaknya si Ezekiel ini. Ati pun berpikiran begini, apa mereka mau bilang kalau Janet adalah anak Claude lagi? Si Ati pun pikirannya kemana-mana yang ngawur. Dan orang berjubah hitam itu tiba-tiba menatap Ati. Nah, lagu kedua pun selesai di pestanya. Selanjutnya seluruh anak perempuan yang debut tante pada tahun itu menari bersama. Ati pun berkumpul dengan anak-anak perempuan itu. Ayahnya menyuruhnya untuk maju, untuk ikut bersama mereka juga ya. Ati pun mengikuti perintah Claude untuk ikut bersama perkumpulan gadis-gadis. Dia mengatakannya, sampai jumpa lagi ayah. Claude melihat Ati dari kejauhan dan merasa sedikit sedih. Akhirnya Ati pun berkumpul dengan para gadis-gadis di pesta itu. Semuanya memuji kecantikan Ati. Dan seketika tiba-tiba ada yang mengatakan begini, pita yang diikatkan di pinggang Tuan Putri hampir lepas. Ati pun menoleh, ternyata itu adalah Janet ya. Mau saya ikatkan kembali, kata Janet. Si Ati di situ kaget banget. Dan dia langsung ingin berlari dan malah menginjak kakinya Janet. Aduh, kata Janet. Kata Ati, tidak usah, aku bisa minta tolong yang lain. Dan Ati pun langsung pergi meninggalkan Janet dan rekan-rekannya di sana. Dia berlari, terus berlari, dan dia takut sekali kalau kemunculan Janet akan menggantikan posisinya. Dia takut kehilangan kasih sayang dari ayahnya ya. Dia takut apa yang terjadi dalam mimpinya itu. Dan dia berlari, terus berlari, sampai dia bertemu dengan seorang lelaki tampan berambut putih. Tidak salah lagi, itu adalah Ezekiel, putra Duke Alpheus. Ezekiel mengatakan, Tuan Putri Athanasia. Lalu Athanasia pun menengok kepada Ezekiel. Ini pertama kalinya saya memberikan salam secara resmi pada Anda, kata si Ezekiel. Padahal si Ezekiel udah tahu dia adalah bidadari yang selalu ditemuinya. Karena si Ezekiel pernah bilang waktu itu, tidak apa-apa, setelah ini aku yang akan menemuimu. Saat bertemu di halaman rumahnya itu ya. Ezekiel memperkenalkan namanya seolah-olah mereka tidak pernah kenal sebelumnya. Saat si Ezekiel sedang memperkenalkan dirinya, tiba-tiba saja si Ati menginjak kaki Ezekiel. Maaf. Tidak apa-apa Tuan Putri, kata Ezekiel. Si Ati ini kebiasaannya, dia kalau lagi panik suka nginjak kaki orang gitu. Karena ini juga dia agak gugup di debut sosialnya. Si Ezekiel pun tiba-tiba mengajak Ati untuk berdansa bersama. Wah, so sweet banget ya. Ini skin yang gue tunggu-tunggu. Ezekiel dan Ati pun memulai tariannya. Mereka sambil mengobrol-mengobrol ya. Akhirnya tarian Ezekiel dan Ati pun selesai. Semua orang bertepuk tangan dan juga kagum. Mungkin mereka terlihat cocok, kata orang-orang. Dan Ezekiel tiba-tiba saja mencium tangannya Ati. Kata Ezekiel, sebuah kehormatan bagi saya dapat melewatkan waktu yang penuh arti di hari penting Tuan Putri Athanasia. Dan Ezekiel mengatakan begini juga, kalau begitu saya akan menantikan pertemuan di hari selanjutnya malaikat. Nah, di sini Ati kaget. Tiba-tiba aja dia ngomong gitu. Berarti si Ati udah sadar ya kalau Ezekiel tahu kalau dia adalah bidadari yang dia temuinya. Ati berpikir, padahal waktu kecil dia imut, tapi sekarang mungkin si Ezekiel jadi sok kayak pangeran gitu. Apa dia mau menikah dengan Ati nantinya? Tapi sebenarnya beda cerita sih. Yang sebenarnya nanti si Ati bakalan sama si Lukas ya. Kalian pasti lebih banyak sip Lukas dan Ati kan? Ya, gue juga begitu. Oke, sampai situ saja gue bahas anime Who Made Me a Princess-nya di episode 11 nanti yang akan datang ya.
di debut sosialnya Ati. Jangan lupa ditonton Prabu. Dan juga gue bakal bahas kapter-kapter WMMAP berikutnya. Saksikan terus di channel Pomni. Bye bye. Yuk.